Izin memperkenalkan diri, Taruni Remaja Yaumil Regani dari Prodi Teknik Mekanikal Bandara Angkatan ke-11 Bravo. Di sini saya akan menjelaskan tentang Garbarata. Sebelum saya jelaskan lebih dalam, saya akan menjelaskan apa itu Garbarata. Garbarata adalah jembatan berdinding yang menghubungkan ruang tunggu penumpang dengan pintu pesawat terbang. Nah, adanya Garbarata ini memudahkan penumpang masuk dan keluar pesawat. Garbarata ini sudah dipasang di beberapa bandara besar. Adapun beberapa keuntungan dengan adanya Garbarata adalah 1. Melindungi penumpang dari pencemaran udara yang dihasilkan oleh mesin pesawat. 2. Melindungi pesawat dan awak pesawat dari cuaca sekeliling. 3. Mempermudah pengaturan keamanan. 4. Akses penumpang yang lebih mudah dan aman. Namun demikian, meskipun keberadaan Garbarata menjadi pertanda modernnya sebuah bandara, ada alasan tertentu mengapa Garbarata tidak dipasang, antara lain karena ketersediaan lahan parkir, padatnya jadwal penerbangan, dan frekuensi penggunaan Garbarata. Selanjutnya, saya akan jelaskan apa saja bagian Garbarata. Nah, bagian Garbarata dibagi menjadi dua, yaitu bagian mekanis dan bagian elektris. Yang pertama, bagian mekanis. Terdiri dari 1. Tunel Garbarata. Merupakan bagian Garbarata yang dapat bergerak secara teleskopik serta dapat menyesuaikan ketinggian terhadap pesawat yang hendak dijangkau. 2. Rotunda. Bagian Garbarata yang menjadi penghubung antara fixed guide dan tunel. 3. Service tire. Merupakan bagian Garbarata yang berfungsi sebagai akses bagi yang berwenang untuk menuju kabin dari apron atau sebaliknya. 4. Kabin. Merupakan bagian Garbarata yang berhubungan dengan pesawat. 5. Kanopi. 6. Wheel bogie. Kemudian yang kedua, bagian elektris. Terdiri dari 1. Error message. 2. Tombol on dan off. 3. Emergency stop. 4. Tombol kanopi. 5. Tombol pergerakan kabin. 6. Tombol pergerakan naik turun Garbarata. 7. Kunci operasi 3 kondisi. 8. Monitor. 9. Joystick. Yang terakhir yaitu bagaimana cara kerja Garbarata. Mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Irwan Hidayat Aviation. Apa kabar teman-teman? Saya doakan semoga sehat selalu. Video kali ini saya akan membahas mengenai apa itu Garbarata atau Avio Bridge dalam dunia penerbangan. Salah satu fasilitas naik dan turun pesawat yang sesuai dengan PM nomor 38 tahun 2015 adalah penyediaan Garbarata atau tangga belalai yang menghubungkan antara pintu masuk pesawat dan bandara sehingga penumpang lebih mudah ketika naik dan turun pesawat. Teknologi canggih jembatan ini memang sangat membantu penumpang sehingga tidak perlu turun ke landasan dan berjalan jauh dari pesawat menuju terminal kedatangan. Teknologi canggih Garbarata atau Avio Bridge yang saat ini banyak dipakai diciptakan oleh Frank de Yeun yang digunakan pertama kali tanggal 26 Juli 1959 di BU San Francisco, USA. Jika sebelumnya untuk naik turun pesawat banyak menggunakan air stair, dan kini sudah mulai beralih menggunakan Avio Bridge. Lebih canggih lagi, alat ini dioperasikan dengan sistem elektronik menggunakan komputer untuk pengoperasiannya. Fasilitas naik dan turun pesawat ini memang mulai banyak digunakan di bandara-bandara besar yang ada di Indonesia. Fasilitas ini memberikan kenyamanan bagi penumpang karena penumpang tidak perlu keluar gedung terminal untuk menyeberang ke pesawat. Akan tetapi, tak semua penumpang bisa menggunakan fasilitas ini dan akhirnya menggunakan bus untuk sampai ke pesawat. Pertanyaannya, kenapa tidak semua jadwal penerbangan menggunakan Garbarata? Hal ini karena adanya
keterbatasan parking stand apabila dipaksakan semua pesawat menggunakan garba rata. Dikhawatirkan akan terjadi kekacauan jadwal penerbangan. Untuk jadwal penggunaan garba rata itu sendiri sudah ditentukan oleh pengelola bandar udara, sehingga tidak ada intervensi dari maskapai penerbangan. Mulanya, pengelola bandar udara menerima data perihal jadwal penerbangan, baru kemudian menentukan area parking stand mana yang akan menggunakan garba rata, mana yang tidak. Meskipun begitu, pihak Angkasa Pura tetap menyediakan bus penumpang bagi pesawat yang tidak mendapatkan jatah garba rata. Kebijakan penggunaan atau tidaknya garba rata di bandar udara untuk penumpang berlaku untuk semua bandara, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga penumpang tidak perlu kebingungan dengan adanya kebijakan penggunaan garba rata ini. Teknologi garba rata ini juga semakin canggih karena bisa bergerak secara horizontal, bisa memanjang dan bisa memendek, bisa bergerak secara vertikal, naik serta turun. Selain itu juga bisa berotasi 175 derajat. Garba rata dikendalikan menggunakan monitor controller yang terletak di kabin. Pada garba rata ini dilengkapi menggunakan CCTV sehingga bisa memantau keadaan di sekitar garba rata. Sistem kendali ini terintegrasi dengan peralatan keselamatan serta alat sistem pengendali elektronik yang dinamakan Programmable Luggage Controller yang ada di kotak konsol. Unit ini harus menghadap ke arah depan dan ada di sebelah kiri depan kabin sehingga operator bisa melihat ke arah pesawat secara jelas saat mengoperasikan garba rata. Pada kontrol konsol ada semua peralatan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan serta memonitorkan garba rata. Operator harus benar-benar memahami semua fungsi alat kontrol tersebut agar bisa mengoperasikan garba rata dengan baik karena fitur-fiturnya banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Meski dalam keadaan hujan maupun diterpa pantulan sinar matahari, fitur-fitur yang ada di dalam layar monitor kontrol konsol tetap bisa terlihat dan terbaca dengan jelas. Pengoperasiannya juga canggih karena menggunakan touchscreen sehingga mempermudah operator. Oke teman-teman, itulah tadi mengenai avionics atau garba rata. Semoga video ini bisa menambah wawasan baru bagi teman-teman yang menonton video ini. Jangan lupa support channel ini dengan mengklik subscribe dan tanda lonceng. Dan jika ada kritik dan saran, tuliskan komentar kalian di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang garba rata. Terima kasih.